dari semester 7 ingin mempraktekkan praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya. Kami dari kelompok ganjil 1, 3, dan 5. Saya Magdalena, Wahid Kinase, Arif Budiman, Makmur Masati, Yusron Derajat, Marsona, Iris Yuniarti. Siska Rismawati. Itulah anggota dari kelompok ganjil, dan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Tujuan yang ketiga adalah menentukan fokus cermin cekung, dan yang keempat adalah menentukan lensa cembung. Sedangkan alat dan bahan yang kami perlukan untuk praktikum kali ini adalah Cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas. Celah cahaya kita ganti dengan sisir. Demikianlah peralatan yang kami perlukan untuk praktikum kali ini, dan inilah cara kerja yang akan kami jabarkan berikutnya. Kerja pemantulan cermin datar. Yang pertama adalah susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter. Langkah yang kedua, nyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, ukur besar sudut dan besar sudut pantul tersebut. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada cermin cembung, lilin, dan kertas putih. Kemudian yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah yang kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Sekian percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sekarang kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya cermin cekung. Pertama-tama kita akan mempersiapkan alat dan bahannya seperti cermin cekung, kertas putih, lilin, dan korek. Kalau sudah, kita susun alat-alat dan bahan seperti berikut ini. Yang kedua, nyalakan lilin. Yang ketiga, terlihat berkas sinar pantulan serta bayangan yang terbentuk. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Sekian dari
kelompok kita sifat-sifat cahaya cermin cekung. Berdasarkan 3 praktek yang baru saja kelompok kami lakukan, saya akan membacakan hasil dari praktek tersebut. Yang pertama, pada cermin datar, hasil bayangan yang diperoleh adalah jarak bayangan dengan cermin yang sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi benda dan tinggi bayangan pun sama. Bayangan yang terbentuk terdapat di belakang cermin. Kemudian yang pada praktek cermin cembung, sifat bayangan yang terbentuk dengan cermin cembung adalah bayangan yang berada di belakang cermin dan ukuran bayangan yang diperkecil dan tegak. Kemudian pada praktek cermin cekung, bayangan yang terbentuk dari pemantulan cahaya pada cermin cekung sangat tergantung dengan letak benda tersebut. Sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, kesimpulannya, pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar dan cermin cembung dan cermin cekung berbeda-beda. Sifatnya pada cermin cekung, posisi letak benda yang menjauhi atau mendekati cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami yang bernamakan kelompok ganjil pada semester 7 di praktikum IPA tentang sifat cahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.